Sebenarnya negara kita belum siap dengan perkembangan zaman digitalisasi. Mengambil referensi pada tahun 2016, bagaimana Presiden Putin dengan Donald Trump dibuatkan seniman berbentuk mural, itu dilukis di sebuah tembok. Bagaimana Donald Trump dengan Putin itu berciuman juga. Namun lihat keadaan bangsanya merespon itu dengan bijak. Dia tidak gegabah langsung mentersangkakan senimannya, melainkan dia membuat bagaimana diskusi-diskusi ruang saat itu, karena dia menganggap bahwa itu sebagian buah seni dari demokrasi, dan itu menjadi referensi kita sebenarnya. Jadi kalau kita membahasakan ini, sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digital. Kita belum siap dengan belum itu. siap. Oke, kenapa? Makanya kenapa? Adindaku, kita ini adalah negara Indonesia, bukan negara Eropa, bukan negara Amerika, yang dimana etika dan adab itu dikedepankan. Tapi kan mereka juga mengajarkan demokrasi. Dan gini, kalau kita bicara berkaca pada demokrasi, ya, demokrasi kita demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang model mereka. Mereka sudah biasa, tadi Pak Arianto katakan, untuk ciuman mereka udah biasa. Tapi buat kita sebagai orang Timur yang dibesarkan dengan adat Timur, ya, adab dan etika itu dikedepankan orang Dindaku. Saya juga orang Timur. Jadi gini, ini kalau melanggar demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang siap menerima kritikan. Betul, itu menerima kritikan. Tapi saya bilang, etika itu diutamakan. Kalau kita mengkritik, bebas, silakan. Ya. Tapi etika itu ada. Jangan sampai kebablasan. Kenapa saya katakan? Jangan membantu semua. Juru bicara Jokowi Mania kembali mempertontonkan kelasnya saat berdiskusi bersama mahasiswa. Ia kembali ngegas saat berdebat dengan mahasiswa. Awalnya, mahasiswa tersebut mengungkapkan jika demokrasi di Indonesia belum siap. Pasalnya, ada seorang mahasiswa yang mengunggah meme foto Jokowi dengan Prabowo langsung ditangkap oleh polisi. Padahal di Amerika sendiri pernah dipertontonkan saat seniman Amerika menggambar mural antara Donald Trump dengan Putin saat berciuman. Namun, tanggapan juru bicara Jokowi Mania tidak berkelas. Ia terus ngegas dengan dalih etika. Padahal jika kembali ke soal Fufu Fafa, ia harusnya berkaca. Ini orang-orang apa nih, Joman ini apa sih sebetulnya? LSM, kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer, yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau nerangkan sesuatu yang jelimet gitu? Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Apa komentarnya? Ya, apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya, satu. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti kondisinya. Nah, NT1. Dia kembali NT1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya, anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya dari LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah dia demokrasi di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini bonus demografi yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. Satu hanya 18%. Ya. Ini yang harus kita pikirkan. Bicara kayak begitu itu belum lagi. Kalau bertanya bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Tidak substantif kita bicara itu. Baik. Terjadi perdebatan panas antara Rocky Gerung dengan juru bicara Jokowi Mania, Andi, terkait dengan pernyataan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045 mendatang. Menurut Gibran, hal tersebut merupakan kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Untuk itu perlu mempersiapkannya mulai sekarang. Namun Rocky Gerung mengkritik pernyataan wakil presiden tersebut karena menurutnya ia tidak dapat memahami makna istilah dari bonus demografi. Ya, punya pengetahuan. Coba belajar sedikit lah ekonomi 101, public policy 101, apalagi logik, supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu, baca surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun
terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang nggak dia mampu itu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethics, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan tuh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap gitu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Menurut Bung Rocky, apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengenai bonus demografi dan masa depan Indonesia, nggak ada poin di situ. Nggak ada poin di sana. Menurut Rocky, bonus demografi akan benar-benar terjadi jika bersamaan dengan bonus-bonus lainnya. Hal tersebut tidak hanya berbicara terkait jumlah penduduk, namun juga bagaimana kualitas mereka. Maka yang perlu menjadi sasaran prioritas pemerintah saat ini mestinya pendidikan anak-anak Indonesia. Menurut Rocky, jangan terlebih dahulu berbicara tentang bonus demografi jika yang menjadi pekerjaan rumah paling utama belum selesai dikerjakan, padahal itu merupakan penunjang kemajuan. Apakah nggak menurut Bung Rocky nggak penting bagi seorang wakil presiden untuk menyampaikan hal tersebut? Itu kan sebagai bentuk peduli dengan masa depan Indonesia. Justru sangat penting itu diucapkan oleh wakil presiden. Karena Pak Prabowo beredar untuk hal-hal yang global security, economic, macam-macam itu. Mestinya wakil presiden ucapin hal yang menyangkut upaya meningkatkan human development index kita. Untuk itu diperlukan otak, itu dasarnya tuh. Justru ini penting banget, tetapi wakil presiden perlihatkan itu dangkal sekali yang diucapkan. Saya justru ingin wakil presiden kita itu tampil secara akademik dengan kemampuan retorika untuk membujuk anak-anak muda ini supaya percaya bahwa akan ada bonus demografi kalau investasi SDM dimulai dari sekarang, dividennya kita kumpulkan nanti 2030. 2 semester mendatang kita investasikan ulang. Begitu sirkular ekonominya di dalam pikiran. Ini nggak ada. Jadi sebetulnya ini mau dibela dengan cara apapun udah keburu di downgrade. Kapasitas Pak Gibran itu di downgrade sendiri oleh timnya karena dipaksakan naik kelas, belum waktunya. Sama seperti Pak Jokowi memaksakan anaknya jadi presiden, waktunya itu. Pak Jokowi melanggar undang-undang perlindungan anak. Oke, kita fokus dulu, Bung. Bukan begitu. Enggak gitu, Bung. Kita fokus dulu ngomongin soal bonus demografi. Ini satu paket. Bonus demografi harus dihasilkan pertama-tama oleh otak wakil presiden. Menurut Rocky, tidak heran jika Gibran tidak memahami istilah semacam itu karena yang disampaikan tidak keluar dari pikirannya sendiri. Hal tersebut terlihat saat Gibran berbicara di depan kamera. Tatapannya terlihat kosong. Jika memang disampaikan tersebut telah terkonsep di dalam kepalanya, maka dengan segala teknik apapun bisa ditaklukkan. Demikian, lebih senang untuk orang Indonesia karena pun kalau yang lembur dia tidak mengatakan dia meminta untuk lembur. Beda dengan orang Vietnam. Kenapa saya tahu itu? Karena saya mengerjakan itu. Ya, melatih juga mereka untuk bisa dikirim ke Jepang dan dikirim ke Jerman. Seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita ini mendowngrade lah apa yang dilakukan oleh teman-teman kita untuk bisa bekerja dan bisa membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk itu. Gitu, Mbak. Oke. Poin mendowngrade-nya ini bagaimana? Menurut Pak Andi mendowngrade-nya ini dari aspek apa? Apakah kita, Bung Andi ngerasa ada yang underestimate? Kalau tadi komen-komen yang dari Bung Rocky tadi kan bahasanya pesimis semua itu saya lihat. Waduh. Apa? Bahasanya bersinggung. Pesimis lah. Pesimis. Berapa? Pesimis. Oke, bahasa pesimis. Bung Rocky dianggap pesimis nih melihat masa depan Indonesia. Saya seorang pesimis yang rasional. Dia optimis yang irasional. Belajar 101 economics, 101 public policy. Yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Nah, kita siap, ditugaskan kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Perancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur? Bagaimana rakyat bertani di sana? Produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ.
Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Produk apa? Bapak jangan menyuruh rakyat bertani tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Loh, kalau kita bicara sekarang cabai kan mahal, masa cabai mahal. Cabai mahal. Cabai mahal. Betul. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena apa? Itu meningkatkan. Ya, maksudnya kalau cabai jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Saya sudah bilang, Pak. Saya itu tiap minggu itu jalan. Terjadi perdebatan panas antara Wakil Ketua Umum Prabowo Mania dengan politisi PDIP Ferdinand Hutahian. Awalnya Wakil Ketua Umum Prabowo Mania memberikan pendapatnya jika potensi pertanian di Indonesia sangat menggiurkan. Menurutnya, jika koperasi pertanian di desa-desa dapat berkembang, akan membantu banyaknya pengangguran di Indonesia. Program 70.000 sampai 80.000 koperasi desa. Bayangkan, kalau 70.000 1 miliar per tahun itu bergerak, berarti ada 70 triliun. Itu bisa menyerap 100 tenaga kerja sampai 300 tenaga kerja. Artinya PHK yang dikatakan itu yang menjadi hantu ya, itu bisa terkendali karena 20 juta sampai 30 juta lapangan pekerjaan baru. Bapak ini cuma melihat dari langit. Saya ini di lapangan, Pak. Saya ini petani di Cianjur, Pak. Saya bertemu dengan rakyat petani di sana. Tiap minggu saya ke sana. Apa keluhan mereka? Pak, kita susah. Kadang-kadang kita tanam tomat nggak ada yang beli, busuk. Dan mata saya menyaksikan sendiri. Di lahan yang saya kelola sendiri, rakyat di sana bertani secara gratis, hasil pertaniannya membusuk. Itu yang pernah saya usulkan ke pemerintah, supaya pemerintah ini menyediakan sesuatu di sana untuk menyerap membeli produk dari petani. Jadi kalau Bapak bandingkan dengan Jepang, dengan Prancis, pertaniannya di sana maju, Pak. Di sana orang disuruh nanam singkong, di situ ada pabrik tapioka. Di sini kita orang disuruh nanam. Di sini saya memberikan informasi bahwasanya. Ya, informasi Bapak itu terlalu indah dan terlalu manis. Namun, politisi PDIP Ferdinand Hutahian membantah wacana tersebut karena menurut Ferdinand, wacana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Prabowo Mania tersebut sangat di awang-awang atau di langit. Ia tidak melihat kesulitan masyarakat di bawah yang menurutnya sangat sulit untuk menjual hasil pertanian mereka, apalagi dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Prancis. Sangat jauh berbeda. Pemerintah di negara maju sudah menyiapkan kemana hasil pertanian masyarakat akan dibuang. Namun di Indonesia hal tersebut tidak terjadi. Akhirnya hasil pertanian masyarakat membusuk dan tidak bisa dijual. Akhirnya masyarakat pun merugi. Tapi Pak Andi sudah pernah mengecek belum di lapangan jalan atau tidak? Pasti jalan dong. Ini instruksi presiden, Bos. Pasti jalan. Sekarang buktinya di mana mengatakan bahwa tidak jalan? Buktinya mana? Kalau tidak jalan. Makanya Bapak jalan-jalan ke desa juga. Ya, lihat BRI di kampung-kampung sana. Apakah mereka sudah menghapus hutang itu atau belum? Jangan bicara. Saya ini, Pak. Kita bicara dengan saya data. ini petani. Saya bertani di Cianjur sana. Data. Saya punya kebun di Cianjur. Saya tahu dan bertemu dengan rakyat tiap hari. Bapak itu cuma di Jakarta di kursi duduk.